man banta krina perpulungan si kelengi Tuhan, khususnya perpulungan GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpa kita ibas PJJ minggu enda janah ope denga ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas PJJ si pindo lebih gegeh penampat mantuhan arah pertotonta si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu Tuhan ibas keleng ate ras lias atendu si tetap nemani kegeluhan kami. Meriah ukur kami adibas minggu enda bancika kami ngelakokan PJJ kami secara online jana genduari ngoka kami sikap lakon dengkahkan kebenaran firman-Mu. Sebab kataan dukap jadi tendang manahe kami, nerangi dalan si mandalanan kami bas tengah-tengah geluh kami. Kesahandu si badia dage sing kuasai pusuh praten kami, sing ngajari kami, si petangkas firman duman kami, gelah ngasup kami, make kenca dalan kenca bas geluh kami si tep-tep wari. Kam singurapi sinampati rasi ngajari kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras sura-surandu. Rana dage kam Tuhan mankrina kami si ikut muat bagini bas PJJ enda, ngosikap kami dengkahkan firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami retoto ras ngatakan bujurman bandu, haleluya, haleluya, amin. Perpulungan si ikelengi Tuhan, kata dibata si jadi nas PJJ bas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru, kitab Sada Yohanes pasal 4 ayat 16b seh 20 sada. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PJJ kita pada minggu ini, dan sebagai tema yang dipersiapkan bagi kita Nina, sehkenlah kekelengan, ya, sehkenlah kekelengan. Perpulungan si ikelengi kami, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yohanes yang menulis 1 Yohanes ini sering disebut sebagai Rasul Kasih. Ya.
Mengapa dia disebut rasul kasih? Karena Injil yang dia tulis memang selalu berpusat kepada kasih. Jadi dia sangat banyak membahas tentang kasih Allah. Dan tentu pasti kita ingat apa yang ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, tentu ayat ini menjadi ayat favorit banyak orang Kristen. Apalagi ketika kita merayakan hari raya Natal. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas bahwa di sana keselamatan dianugerahkan kepada dunia didasarkan karena kasih Allah yang besar. Makanya ada juga yang berpendapat bahwa seluruh isi Alkitab dapat disimpulkan pada satu ayat ini, ya. Jadi dapat dikatakan seluruh isi Alkitab itu sebenarnya bisa disimpulkan dengan satu ayat, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Perpulungan si ikelengi Tuhan dalam nas PJJ kita tadi dikatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa berada di dalam Dia, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Allah adalah kasih. Hal ini menyatakan kepada kita bagaimana Allah mengasihi kita, yaitu melalui dan di dalam Yesus Kristus. Ia telah mengutus anaknya yang tunggal. Ia telah mengutus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah kasih Allah yang sangat besar yang Dia berikan kepada kita. Kasih yang menyelamatkan kita. Kasih yang menebus dosa-dosa kita. Kasih yang menggantikan kematian kekal kepada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Dan kasih itu dinyatakan melalui pengorbanan Kristus, melalui kematian Kristus di kayu salib. Jadi kasih Allah itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar firman, tapi benar-benar wujud nyata yang Dia tunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mengapa Dia lakukan? Karena Allah adalah kasih. Hanya itu dasarnya. Tidak ada dasar yang lain. Mengapa Allah mengutus Yesus berkorban untuk keselamatan kita? Karena Allah adalah kasih. Jadi bukan karena kita layak menerimanya. Bukan karena kita layak untuk menerima anugerah keselamatan dalam hidup kita. Tapi itu semua dilakukan oleh Allah karena Allah adalah kasih. Jadi sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya jikalau kita tinggal di dalam kasih itu, artinya menerima kasih Allah itu, maka kita berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam kita. Kemudian yang kedua, Dia sampaikan juga kepada kita bagaimana kita mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh mengenal, bahwa kita sungguh-sungguh sudah menerima kasih Allah itu dalam hidup kita. Dan Yohanes menyebut yaitu kasih Allah sempurna di dalam kita. Dia katakan, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, maka kasih Allah yang sempurna itu ada di dalam kita. Bagaimana maksudnya ini? Artinya bahwa ketika kita sudah mengenal dan menerima kasih Allah di dalam Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita,
yang telah menyelamatkan kita, yang telah membenarkan kita, maka kita tidak perlu takut lagi menghadapi penghakiman Allah. Kita tidak perlu cemas lagi menghadapi pengadilan Allah. Mengapa? Karena kasih Allah telah menebus dosa-dosa kita. Kematian Kristus telah membenarkan kita. Karena itu kita tidak takut lagi menghadapi penghakiman Tuhan. Makanya dia katakan tadi, kalau kita masih takut menghadapi pengadilan Tuhan, atau dengan istilah lain, ketika kita mati, kita masih takut tidak masuk surga, berarti kasih Allah yang sempurna itu belum ada di dalam kita. Karena kalau kasih Allah yang sempurna itu sudah ada di dalam kita, maka kita tidak mungkin lagi dikuasai ketakutan. Karena telah tadi dikatakannya, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Karena dalam ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi ketakutan di sini maksudnya ketakutan terhadap penghakiman Tuhan. Jadi jelas. Makanya kalau sampai hari ini kita masih ragu, kita masih takut apabila mati, kemudian menghadapi pengadilan Tuhan tidak masuk surga, berarti kasih Allah yang sempurna itu belum kita terima. Sebab kalau kita sudah mengenal dan menerima kasih Allah melalui pengorbanannya di kayu salib itu menjadi milik kita, maka kita tidak perlu takut lagi menghadapi pengadilan Allah. Malah dikatakan di sini kita mempunyai keberanian percaya menghadapi penghakiman Tuhan. Jadi luar biasa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kasih Allah membebaskan kita dari ketakutan terhadap penghakiman Tuhan. Dan di ayat selanjutnya dia katakan, kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita dapat mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi itulah dasar kasih kekristenan. Itulah dasar kasih yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat kasih bukan supaya kita dikasihi. Kalau kita berbuat baik bukan supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Tapi kita mengasihi, kita berbuat baik, kita menolong orang lain karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi itu dasar. Oleh karenanya Yohanes dengan tegas mengatakan, barang siapa mengatakan ia mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, maka ia adalah pembohong, maka ia sebenarnya tidak memiliki kasih Allah. Jadi jelas bahwa mengasihi Allah itu dinyatakan melalui mengasihi saudara-saudara kita. Sebab jelas dikatakan di sini, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi sangat jelas apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes ini. Jadi kita tidak mungkin lagi berkelit. Sebab jelas dia katakan, yang kita lihat saja pun tidak bisa kita kasihi, apalagi yang tidak kita lihat. Makanya jelas wujud kasih kita kepada Allah itu dinyatakan melalui mengasihi saudara kita. Karena itu dia katakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jadi inti kasih kepada Allah itu ialah mengasihi saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teman tanda ini na sehken kekelengan. Berarti tema enda semacam panggilan. Tema enda semacam pendilo. Gelah kita nehken kekelengan. Gelah kita rebahan tindakan kekelengan. Gelah kita ngelakukan perbahanan-perbahanan si intina eme kekelengan. Engkai maka kita idilo nehken kekelengan. Jelas kalau yang gue katakan, kita idilo nehken kekelengan, arkiteken di bata ngolben ngkelengi kita.
Ras kekelengan di batandai, labo terjeng perkataan. Tapi kasih Allah itu dia tunjukkan, dia nyatakan, dia berikan kepada kita melalui kematian dan pengorbanan Kristus. Jadi kasih Allah itu bukan kasih yang tidak berharga, tapi kasih Allah itu kasih yang sangat bernilai, kasih yang sangat berharga, yaitu kematian anaknya untuk menyelamatkan kita. Karena itu kami berani mengatakan tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Jadi pengorbanan merupakan sesuatu yang harus kita bayar untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Mungkin pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu, pengorbanan materi. Coba aja kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita rela berkorban. Maka kita bisa menunjukkan kasih kita. Ya, misalnya saja kalau ada orang sakit kita berkunjung, berarti kita sudah berkorban waktu, mungkin berkorban materi. Kalau kita datang dan membantu orang yang berkesusahan, sudah pasti di sana kita mengorbankan waktu kita, materi kita, pikiran kita, dan banyak. Jadi jelas bahwa tanpa pengorbanan tidak ada kasih. Jadi kasih itu diwujudkan salah satu ialah dengan kerelaan berkorban. Maka iseteta nahkan kekelengan laban cilaki tanggit berkorban. Sebab di bata pinggol berkorban membantah. Maka kita lanai kasih kak berat berkorban, tapi dengan sukacita rela berkorban untuk menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Jenari perlu kita belajar arah kekelengan di bata. Sebab ninandai di bata eme kekelengan. Jadi kita ikelengi di bata labo kita patut, labor kita layak kita ikelengi. Tapi ikelengi di bata kita kita di bata kekelengan. Maka kekelengan di bata me harusna jadi kekelengan sirit bas kita. Kita dipanggil mengasihi bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita. Ya, jadi jelas. Ading kelengi kalak sing kelengi kita, gelarna normal. Kelengi keluarga anta, gelarna wajar. Tapi kita dipanggil mengasihi setiap orang, sekalipun kita tidak mengenal mereka. Jadi kuje arahnya. Maka ada sinin bas piga-piga pustaka misalnya, ikatakan aja kasih kepada sesama saudara, sesama seiman, kemudian dilanjutkan lagi kepada kasih kepada semua orang. Ya, di bas Galatia 6 ayat 10, maka nina je sekenlah kekelengan man krina manusia, terlebih-lebih man teman-teman lu sada kini teken. Jadi endam idilo kita. Jadi kita dipanggil mengasihi, nahkan kekelengan bukan hanya kepada yang kita kenal, bukan hanya kepada keluarga kita, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk mengasihi siapa saja menurut potensi kita, menurut kemampuan kita, menurut kesanggupan kita, menurut berkat-berkat materi yang ada pada kita. Kita dipanggil untuk mengasihi setiap orang. Jadi man banta kerinang gue berikan di bata kelengkapan untuk engkelengi. Jadi engkelengi labu hanya arah duit, tapi banci kita engkelengi arah ertoto man di bata. Adilit sitah teman ta misalnya mengalami suatu kesusahan, kemudian kita angkatkan doa kita supaya Tuhan menolong mereka, mengutus orang-orang yang bisa membebaskan saudara kita itu dari persoalan-persoalannya. Tapi kita juga bisa menolong melalui koneksi kita, bisa saja. Lit si tandai kalak, maka si pindo gelah turun ia guna nampati kalak si depan. Jadi semua kita pasti memiliki potensi untuk mengasihi orang-orang lain. Jadi berdasarkan potensi, kekuatan, kesempatan, kesanggupan, mari kita mengasihi orang lain. Maka si terakhir rikutkan temanta bas minggu enda, maka enda adalah memperingati minggu diakonia. Jadi mengingatkan kita karena salah satu tugas penting dahin bas tengah-tengah gereja pelayanan diakonia. Janah gerejanta ngun cidahkan pelayanan diakonia si menurut kami sangat baik.
luar biasa. Kai pelayanan diakonia GBKP. Pelayanan diakonia GBKP singgo ikelola dengan baik. Pertama lebih sitah emo YKPD Alpha Omega. Ya. YKPD Alpha Omega. Selanjutnya kai Pak Gelora Kasih, ya, anak-anak kita yang dididik di Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih. Kemudian ada lagi PPOS, Panti Pelayanan Orang Tua Sejahtera. Jadi ingat-ingat Zaitun. Ya. Ada lagi Yayasan Kesehatan. Dan sekarang ada lagi pelayanan GBKP kepada orang-orang yang terinfeksi, ya, terpapar HIV/AIDS. Krina pelayanan diakonia singgo icidahkan GBKP berpuluh-puluh tahun. Jadi gereja. Tentu kita atau GBKP bisa melakukan pelayanan diakonia itu erkiteken dukungan jemaat. Maka iba seminggu enda idilo kita kerina gelah ikut muat bagin guna nampati baik Alpha Omega, Pak Gelora Kasih, PPOS, Yayasan Ate Keleng, Yayasan HIV/AIDS, Yayasan Kesehatan. Gelah kerina ia tetap mampu mencidahkan kekelengan man senina turangta anak-anak ta si tading ibas ingan dai. Maka idilo kami kita kerina khususnya perpulungan GBKP Runggun Kebayoran Lama gelah arah PJJ enda ihimbo kita kerina mungkin secara PJJ secara pribadi mari berdasarkan potensi yang ada pada kita. Tentu doa sudah pasti bisa kita naikkan, tapi tentu ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat materi, mungkin lewat persembahan kita juga bisa menunjukkan kasih kita melalui pelayanan diakonia yang dilakukan oleh GBKP. Jadi enda makap kami manbanta kerina perpulungan janah tek kita ibas kita muat bagin engkelengi kalak sideban labo iuraki Tuhan pasu-pasuna manbanta. Kita yang mengambil bagian dalam mengasihi, mempedulikan, berkorban karena kasih kita kepada orang lain. Seperti yang tadi dikatakan, maka Allah sebenarnya sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mampu mengasihi saudara-saudara kita. Jadi mari nyatakan kasih Allah itu di dalam pelayanan gereja kita. Melalui pelayanan diakonia, supaya melalui pelayanan kita banyak orang merasakan kasih Allah. Dan melalui pelayanan itu terpuji dan termulialah nama Tuhan. Endam si banci sehkan kami ibas minggu enda. Totoras pengharapan kami kita semakin dimampukan untuk peduli. Kita semakin dimampukan kesediaan berkorban untuk mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Amin. Mari sidungi aluras kita bertoto. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu kepada kami sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang kami terima bukan karena kami layak, tapi karena Allah adalah kasih. Biarlah kasih Allah yang telah kami terima memampukan kami juga untuk mengasihi saudara-saudara kami. Khususnya dalam penjemaatan minggu diakonia ini. Biarlah kami boleh menunjukkan kasih Tuhan yang telah kami terima melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh GBKP kepada Alpha Omega, Pak Gelora Kasih, PPOS, Yayasan Ate Keleng, demikian juga pelayanan di HIV/AIDS dan pelayanan-pelayanan lainnya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang melayani di tempat-tempat pelayanan diakonia ini. Tuhan juga memberkati mereka dalam pelayanannya. Dan orang tua kami, saudara-saudara kami yang tinggal di dalam pelayanan-pelayanan GBKP ini,
biarlah Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami juga angkatkan doa kami, berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya GBK Perunggun Kebayoran Lama, berkati kesehatan keluarga lepas keluarga, berkati segala usaha pekerjaan dan aktivitas jemaat Tuhan. Biarlah di masa-masa pandemi COVID ini pun Tuhan yang maha baik itu boleh mengaruniakan dan mencukupkan segala keperluan kami. Kami angkatkan doa kami buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang kurang sehat ataupun dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa buat Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepu, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti. Demikian juga Nandi Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring. Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, demikian juga anak kami Ripka Bru Pandia. Saudara kami Bapak Leta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Nande Katoi Torong, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, Nande Lusin Surbakti, anak kami Aldo Sinulingga, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Betranio Pranginangin, Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Demikian juga kami angkatkan doa kami buat Bapak Nail Sembiring yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kiranya melawat dan menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Kami juga tidak lupa berdoa buat saudara kami Pak Gino dan Nanang yang saat ini sudah terpapar COVID. Kami percaya pertolongan Tuhan atas saudara kami ini. Berkati makanan minuman yang diterimanya, berkati istirahatnya, dan mari Bapak tolong lawat jamah tubuhnya, angkatkan COVID-19 daripada saudara kami Pak Gino dan Nanang. Kami juga angkatkan doa kami, berkati bangsa dan negara kami khususnya dalam menangani COVID dan juga menangani masalah ekonomi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana sehingga mereka dapat memakaikan dan menjalankan kuasanya untuk mendatangkan kebaikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, sertai dan berkati seluruh jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah kasih karunia, kemurahan serta anugerah-Mu atas kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pejejenta ibas mingguenda, Tuhan si mereka pasu-pasuna man banta krina. Amin, salam.